Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini. Seharusnya kali ini saya bikin video tentang ukuran kabinet sunflash ya, karena ada beberapa yang nanya tentang detail ukuran. Jadi karena ada beberapa bahan yang belum datang, jadi saya belum bisa buat videonya. Dan saya minta bantuan doanya, semoga tidak ada kendala. Dan video ini saya juga mau bayar hutang karena kemarin pertanyaan yang ada di kolom komentar mungkin ngetik atau di kolom komentar jawabnya kurang lengkap. Jadi di video ini saya harap saya bisa memperjelas semua pertanyaan dari teman-teman. Dan ini saya sudah kumpulin beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, pakai kompresor 1 HP bisa atau enggak? Ya, bisa atau enggak kompresor pakai 1 HP? Sebetulnya bisa, tapi tidak saya sarankan karena tidak efisien ya. Karena satu, ini dipakai untuk buka jasa atau dipakai sendiri. Beda ya. Mungkin kalau dipakai sendiri untuk sunflash atau vapor blasting pakai kompresor 1 HP ya bisa, karena banyak nanti yang dimodifikasi mulai inlet air jetnya, nozzle, dan waktu kerja kita tetap nunggu ya, waktu pressure-nya drop kita nunggu dia naik lagi, akhirnya lama. Dan kedua, luasan area yang dikerjakan juga semakin kecil karena lubang nozzle-nya juga semakin kecil, akhirnya eh, kalau untuk buka jasa akan terlalu lama. Tapi kalau buka jasa sunflash atau vapor untuk kompresor saya 1 HP, ya saya saranin kurang, karena kalau jasa kita butuh cepat ya, kecuali kalau untuk dipakai sendiri. Perbandingan glass bead dan airnya, sebetulnya berapa perbandingan air sama glass bead itu parameternya ada di kompartemen kabinet teman-teman sendiri. Dan kedua, sama kekuatan pompa, karena kita mungkin yang lain bisa pompanya lebih bagus, yang lain pakai pompa yang horsepower atau RPM-nya kurang tinggi, dan itu sangat mempengaruhi kekuatan jumlah pasien yang ada di kompartemen, berapa banyak pasien yang dibutuhkan, atau pompa itu kuat berapa yang ngangkat pasirnya, itu macam-macam ya. Nah, eksplorasinya sebetulnya kita kira-kira aja dulu, kita coba berapa kilo, mungkin 2-3 kilo atau 5 kilo dulu, lalu kita campur air 2 kalinya dari jumlah pasir, jadi akhirnya 1:2 dulu. Nanti kalau pompanya tidak kuat untuk ngaduknya, akhirnya kita kurangi aja jumlah pasirnya. Kalau pompanya udah kuat ngaduk, berarti kita ketemu berapa perbandingan ideal antara pasir dan air, karena kita tidak bisa pukul rata semua. 1:3 itu bagus, 1:2 itu bagus, karena kalibrasinya satu, volume kompartemennya kita berbeda, yang kedua juga pompa, kita pakai pompa yang berbeda juga performanya. Yang penting pasir glass bead bisa keluar secara konstan dan stabil, itu aja parameternya. Jadi teman-teman bisa eksplorasi sendiri untuk otak-atik ya tempat adukan, karena jika pompa celupnya lebarnya outputnya 2 in dan kekuatan horsepower pompanya setengah HP, artinya seperempat HP buat ngaduk dan seperempat HP lagi untuk tembakan SO2. Udah, ini mau tanya, kalau powder dan tahapnya cuma di vapor bisa atau enggak? Kalau nempel bisa, karena vapor itu permukaannya lebih halus ya, tapi dengan tanda kutip, vapornya itu pakai pasir glass bead atau pakai pasir alok. Kalau pakai pasir alok, dia pakai pressure tinggi, ya mungkin tetap akan membuat tekstur di permukaan barang yang mau dicat. Cuma kalau pasirnya glass bead, terus ditembakkan, terus habis itu di powder coating, nanti
permukaannya juga kurang bertekstur ya. Akhirnya daya rekat untuk powder coating, daya rekatnya ya kurang kurang bagus. Jadi lebih baik kalau teman-teman mau powder coating nih, tapi nggak ingin pakai kabinet atau sunblast kering, nggak maunya mau pakai di vapor untuk powder coating. Jadi lebih baik saya saranin untuk pakai pasir yang lebih kasar buat aluminium oxide, atau mungkin pasir lain, garnet mungkin. Kalau pasir silika terus terang saya belum pernah nyoba untuk jadi wet blast ya, saya bilangnya. Apakah bisa? Kalau alok bisa untuk nambahin tekstur, cuma ini wet blast cenderung membutuhkan pressure yang lebih tinggi daripada sunblast kering. Jadi ibarat kalau sunblast kering kita bisa pakai 4 bar, mungkin 60 ya, tapi untuk wet blast mungkin di atasnya 4 bar, mungkin 5 atau 5,5, bahkan kalau bisa mencapai 6 untuk kompresor 7,5 HP ke atas mungkin bisa. Akan membuat tekstur di permukaan dan dikeringkan hasil wet blastnya, lalu ditambahkan aseton, di preheat yang lebih lama supaya uap yang terjebak di logam cepat menguap, baru kita bisa proses powder coating. Dan mungkin ini tambahan di teman-teman yang kompresornya 5 HP, 3 HP atau 5 HP, mengurangi pressure ya, yang loss. Jarak antara kabinet dengan kompresor jangan terlalu jauh, maksimal 10 meter. Mungkin lebih dekat, lebih bagus, tapi juga ada resikonya jika sunblast atau vapor kabinetnya tidak kedap atau mungkin ada kebocoran, entah itu debu, entah itu uap air yang dari vapor, akan terhisap di filter kompresor dan akan error di silindernya kompresor. Jadi kalau ingin jaraknya dideketin untuk mempersingkat pressure-nya yang loss-nya banyak banget, mungkin bisa ditambahkan selang di filternya dan diarahkan di area yang bebas debu atau uap air dari vapor tersebut supaya tidak terhisap di kompresor. Mungkin itu salah satu trik ya, yang semoga bisa menambah efisien teman-teman kerja. Teman-teman bisa koreksi saya, menambahkan bahkan mengurangi. Monggo bila ada yang ditanyakan lagi, tulis kolom komentar, saya akan jawab sesuai kemampuan saya. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya yang udah support channel ini. Bye.